Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulidame dan Lala Monika Sari akan menjelaskan sedikit tentang model-model pembelajaran PKN. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Bugu Basa Pripana MPD. Yang pertama adalah definisi model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana melakukan pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar dengan cara tertentu untuk mencapai sesuatu. Model pembelajaran merupakan gambaran umum, tetapi tetap mengutamakan pada tujuan tertentu. Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Selanjutnya adalah model-model pembelajaran PPKN, SD atau MI. Pembelajaran selama ini diselenggarakan di sekolah-sekolah didominasi oleh pandangan yang menganggap pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal guru sebagai sumber utama, bahkan mungkin satu-satunya sumber, sehingga ceramah sebagai strategi utama pembelajaran. Padahal, pengetahuan bukan seperangkat fakta yang harus dihafal, tetapi sesuatu yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. Di sini ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alternatif penyelenggaraan pembelajaran PPKN. Namun ada juga model-model pembelajaran yang cocok diterapkan di SD atau MI. Model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu: yang pertama adalah model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah salah satu model pembelajaran kooperatif. Model ini membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4, 5, ataupun 6 orang serta siswa bekerja sama. Selain itu, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi yang didapat, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Setiap kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan tuntasnya materi yang dipelajari serta dapat menyampaikan kepada kelompok lain. Langkah-langkah model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, pembentukan kelompok asal. Kelompok asal terdiri dari 4-6 siswa dengan kemampuan heterogen. Setiap siswa dalam satu kelompok diberikan bagian materi yang berbeda. Kedua, pembelajaran pada kelompok asal. Anggota dari kelompok asal mempelajari bagian atau submateri yang akan menjadi keahliannya. Kemudian masing-masing mengerjakan tugas secara individu. Yang ketiga, pembentukan kelompok ahli. Ketua kelompok asal membagi tugas kepada masing-masing anggotanya untuk menjadi ahli dalam satu submateri pelajaran. Kemudian masing-masing ahli submateri yang sama dari kelompok yang berlainan bergabung membentuk kelompok baru yang disebut kelompok ahli. Selanjutnya, pemberian kuis. Kuis dikerjakan secara individu. Nilai yang diperoleh masing-masing anggota kelompok asal dijumlahkan untuk memperoleh jumlah nilai kelompok dan kemudian dibagi menurut jumlah kelompok. Selanjutnya, pemberian penghargaan kelompok. Kelompok yang memperoleh jumlah nilai tertinggi diberikan penghargaan berupa piagam dan bonus nilai. Skor ini dihitung dengan membuat rata-rata skor perkembangan anggota kelompok, yaitu dengan menjumlah semua skor pengembangan yang diperoleh anggota kelompok dibagi dengan jumlah anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah diskusi kelas. Guru membantu diskusi kelas membicarakan konsep-konsep penting yang menjadi bahan perdebatan dalam diskusi kelompok ahli. Guru berusaha memperbaiki salah konsep pada siswa. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, kelebihan, yaitu hasil belajar lebih sempurna bila dibandingkan dengan belajar secara individu. Yang kedua, pendapat yang dituangkan secara bersama lebih meyakinkan dan lebih kuat dibanding pendapat perorangan.
Dan yang ketiga, kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik dapat mengikat tali persatuan, tanggung jawab bersama, dan rasa memiliki sense belong dan menghilangkan egoisme. Selanjutnya, kekurangan metode Jigsaw. Pertama, metode ini memerlukan persiapan-persiapan yang lebih rumit daripada metode lain, sehingga memerlukan dedikasi yang lebih tinggi dari pihak pendidik. Yang kedua, apabila terjadi persaingan yang negatif, hasil pekerjaan dan tugas akan lebih buruk. Dan yang terakhir, peserta didik yang malas memperoleh kesempatan untuk tetap pasif dalam kelompok itu dan kemungkinan besar akan mempengaruhi anggota lainnya. Model pembelajaran yang kedua adalah mind mapping. Metode mind mapping atau peta pikiran adalah teknik mencatat kreatif dalam pemetaan pikiran berbagai manfaat materi yang akan memudahkan siswa dalam pembelajaran. Mind mapping dikategorikan kreatif karena dalam pembuatannya mind mapping membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari siswa dengan tingkat kreatifan siswa, sehingga akan mirip sebuah karya seni. Semakin siswa kreatif, maka akan semakin bagus catatan siswa. Langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Pertama, mulai dari bagian tengah permukaan sebuah kertas kosong dan sisi terpanjang diletakkan mendatar. Kedua, gunakan sebuah gambar dan gagasan utama. Yang ketiga, menggunakan semua warna pada seluruh mind mapping. Yang keempat, menghubungkan cabang-cabang gagasan utama ke gambar sentral dan menghubungkan cabang-cabang tingkat kedua dan ketiga pada tingkat pertama dan kedua, begitu seterusnya. Selanjutnya, buatlah cabang-cabang mind mapping berbentuk lengkung. Kemudian gunakan satu kata kunci untuk setiap cabang dan gunakan gambar di seluruh mind mapping. Kekurangan dan kelebihan metode pembelajaran mind mapping. Kelebihannya, pertama, dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Kedua, catatan lebih padat dan jelas. Ketiga, lebih mudah mencari catatan jika diperlukan. Keempat, mencatat lebih fokus pada inti materi. Yang kelima, mudah melihat gambar secara kelulusan. Yang keenam, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Yang ketujuh, mempermudah penambahan informasi baru. Dan yang terakhir, setiap peta bersifat unik. Sedangkan kekurangannya, pertama, hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik yang belajar. Dan yang terakhir, mind mapping peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik. Demikian video singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.